apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terlanggar kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Klaten. 1 orang tewas, 1 korban lainnya luka parah. Buruh di Salatiga berolahraga senam dan jalan sehat bersama pengusaha dan pemerintah memperingati Hari Buruh Sedunia. 4 warga desa Gintung Reja Cilacap mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi olahan jamur payung yang tumbuh liar di halaman rumah mereka. Kita ke informasi pertama, sebuah mobil terlanggar kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Klaten. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas. Mobil sedan berpenumpang 2 orang terlanggar kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu Desa Boto Sari, Klaten, Rabu siang. Kondisi mobil ringsek. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang tewas dan 1 orang lainnya kritis. Menurut pihak Polsek Wonosari yang menangani kasus tersebut, saat kejadian mobil melaju dari arah Klaten menuju Sukoharjo. Namun saat melalui perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Boto, pengemudi sedan tidak menyadari bahwa ada kereta api yang datang dari arah Solo menuju Klaten. Kereta pun tak bisa mengerem mendadak untuk menghindar dari mobil yang berada di tengah rel. Akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil sedan sempat terseret 15 meter sampai 20 meter dari perlintasan. Terjadi kecelakaan mobil tertabrak kereta dari arah Surabaya ke Bandung. Untuk mobil berpenumpang 2 orang. Dan setelah terjadi kecelakaan, diketahui yang penumpang yang 1 perempuan meninggal dunia, yang satunya laki-laki dalam keadaan kritis. Saat ini dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Drangi. Akibat kejadian itu, 1 orang dalam mobil sedan tewas di lokasi. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi 1 orang korban tewas tersebut menuju Rumah Sakit Suraji, Tirtonegoro, Klaten. Sedangkan 1 orang terluka dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Rusak berat akibat terlanggar kereta api di Klaten. Proses evakuasi mobil harus mengerahkan truk derek dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Proses evakuasi mobil yang terlanggar kereta api ini terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Boto Wonosari, Klaten. Mobil sedan tersebut ringsek setelah terlanggar kereta. Evakuasi mobil harus ditarik menggunakan truk derek dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Diduga peristiwa tersebut terjadi karena pengemudi kurang hati-hati di perlintasan tanpa palang pintu. Petugas kemudian mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi mobil yang tertabrak kereta api. Akibat peristiwa itu, 1 orang tewas bernama Hartanti warga Sukoharjo, sedangkan 1 orang lainnya bernama Rio warga Kabupaten Semarang mengalami luka. Tim Inafis Polres Klaten juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Kami titipkan di pos PAM Karang, di pos Karang, pos Pusilan Karang. Ringsek ya Pak kondisinya Pak? Ringsek. Yang saya lihat hasil mobil kayak gitu, ringsek. Dari Polres sendiri sudah melakukan olah TKP dan di lokasi Pak? Dari tim Inafis Polres juga ke sini, dari Satreskrim Polres ke sini, sudah diolah TKP. Setelah dievakuasi, mobil lalu dibawa ke Pos Lantas Delanggu, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Seorang nelayan tewas tenggelam saat melaut di perairan Nusa Kambangan, Cilacap. Nelayan tewas saat kapal ikan yang ditumpangi bersama 3 nelayan lainnya dihantam badai dan terbalik akibat disapu ombak besar. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR 3 hari kemudian. Tim gabungan Basarnas, TNI, dan Polri melakukan pencarian terhadap seorang nelayan Hadi Mustafa warga Kelurahan Sidakaya, Cilacap.
Hadi hilang di Laut Selatan setelah perahu yang diawaki bersama 3 nelayan lainnya terbalik dihantam ombak besar setinggi 3 meter Senin lalu. Saat perahu terbalik dan hancur dihempas ombak, 3 nelayan lainnya berhasil menyelamatkan diri, namun Hadi hilang ditelan ombak besar. Tim SAR gabungan yang mencari sejak Senin lalu sempat menemukan kendala karena lokasi perairan Nusa Kambangan yang bergelombang besar. Setelah pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah Hadi Mustafa. Yang tenggelam terkena ombak di perairan Nusa Kambangan kita. Hari ini hari ketiga korban berhasil ditemukan pada pukul kurang lebih setengah 9 oleh tim SAR gabungan nelayan setempat dalam pencarian atau sisa. Dan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah nelayan yang ditemukan tewas di perairan Nusa Kambangan itu kemudian dibawa ke RSUD Cilacap untuk diautopsi. Pada Rabu petang, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang warga Ngemplak Boyolali tenggelam ketika berburu biawak di aliran Sungai Bengawan Solo, Sragen, Rabu sore. Hingga Kamis siang, BPBD Sragen dan tim SAR gabungan masih mencari korban. Tim BPBD Sragen bersama Basarnas Surakarta dan SAR gabungan Sragen sejak Kamis pagi terus melakukan penyisiran di aliran Sungai Bengawan Solo, Desa Getan, Banaran, Kecamatan Pelupuk, Sragen. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet. Petugas membagi personil yang terlibat menjadi beberapa tim yang melakukan pencarian di sejumlah titik. Salah satunya di titik korban pertama kali terseret arus dan tenggelam. Korban tenggelam bernama Aris Saputro. Pemuda berusia 25 tahun itu terseret arus sungai dan tenggelam ketika tengah berburu biawak bersama rekan-rekannya Rabu sore. Saya sempat mau menolong Pak, tapi kan saya juga ikut nyebrang, udah sampai pinggir, saya mau nyebrang ke tengah lagi, baru sampai seperempat perjalanan saya udah nggak kuat, saya kembali lagi. Terus yang satunya itu nututin juga nggak ketolong, nggak kuat, karena arusnya muter terus. Udah sama-sama capek. Iya. Itu mencari apa sih? Biawak. Oh, biawak. Emang biasa atau emang baru nyari biawak? Hobi gimana? Tim SAR gabungan melakukan penyisiran korban selain di lokasi korban terseret arus dan tenggelam, juga hingga 2 km dari korban terseret arus sungai. Kendala petugas yakni luas area yang harus disisir dan keruhnya air sungai. Yang kami lakukan ada beberapa. Yang pertama pencarian menggunakan LCR, ada 4 LCR, kami bagi 4 LCR di titik datumnya sama di jarak dari datumnya itu kurang lebih 2 km di jembatan Gawan. Seperti itu, selebihnya personel sisanya kami pergerakan di penyisiran lewat darat. Seperti itu. Untuk kendala yang kami hadapi adalah luasnya area pencarian sama keruhnya air. Pencarian korban menggunakan teknik berputar-putar. Perahu karet memutar lebih dari sekali di satu lokasi, tempat korban terseret dan lokasi lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengangkat benda di dasar sungai ke permukaan, namun hingga Kamis siang korban belum ditemukan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.